mengaku pernah membunuh orang. Berbekal informasi itu, polisi menemukan jenazah korban yang tak lain adalah sepupu pelaku. Tangis histeris pria ini tak terbendung saat melihat jenazah anaknya yang sempat dikabarkan hilang hampir 2 tahun lamanya ditemukan telah menjadi rangka di sebuah kebun. Penemuan jenazah berawal dari terkuaknya informasi dari pelaku yang secara tidak sadar bercerita kepada orang lain bahwa telah membunuh korban. Dan informasi ini pun dilaporkan kepada polisi oleh orang tua korban pada 27 November lalu. Dan sudah kita lakukan pengamanan, ada kawat hitam yang digunakan untuk mencekik leher, ditemukan di pondok yang tadi. Kemudian ada kursi tempat korban didudukan, kemudian ada tali rapia digunakan untuk mengikat, kemudian ada baju, kaos, dan celana yang digunakan terakhir kali oleh korban. Tragisnya korban tewas di tangan sepupunya sendiri bernama Edi Guntur yang dibantu istri serta seorang rekannya. Kini, kedua pelaku telah ditahan dan satu orang lainnya masih diburu polisi. Tersangka terancam pasal 340 junto pasal 338 dengan pidana hukuman mati atau seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Seorang oknum polisi ditangkap petugas karena menjadi pengedar narkoba. Oknum polisi berpangkat Bribda ditangkap di indekosnya dengan barang bukti yang disembunyikannya. Sebuah video menjadi barang bukti polisi saat oknum polisi bertransaksi narkoba. Oknum polisi ini berpangkat Bribda dengan inisial DS berusia 26 tahun. Pelaku dengan terang-terangan bertransaksi di kawasan Stadion Bima Kota Cirebon pada siang hari. Diketahui oknum Bribda ini bertugas di kepolisian Polsek Utara Polres Cirebon Kota. Didapatkan dari masyarakat bahwa Bribda DAS ini melakukan transaksi obat keras terbatas. Selanjutnya kami melakukan pembentukan tim gabungan dari Satuan Reserse Narkoba dan juga Seksi Propam Polres Cirebon Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Dan setelah itu kami melakukan penggeledahan di kosannya Bribda DAS di Kali Koha dan juga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 7 butir pil obat keras terbatas jenis dextro. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal kepemilikan dan pengedaran narkoba dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah SD yang terseret arus Sungai Mahakam ditemukan meninggal dunia setelah tim SAR gabungan mencari di Sungai Mahakam selama 5 hari. Tubuh korban ditemukan 200 meter dari titik tenggelamnya. Raka Azril, bocah SD berusia 9 tahun yang terseret arus Sungai Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur, hingga mengakibatkan dirinya tenggelam saat berenang bersama teman-temannya, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah pencarian selama 5 hari bersama tim SAR gabungan, tubuh Azril ditemukan mengambang 200 meter dari titik tenggelamnya. Korban atas nama Raka telah ditemukan dalam kondisi MD oleh tim SAR gabungan dengan jarak kurang lebih sekitar 200 meter dari TKP. Dan sementara ini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum AW Sahrani Samarinda. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 penumpang meninggal dunia setelah bus rombongan wisata kecelakaan di jalur wisata Cemoro Sewu, Sarangan. Bus terjun ke jurang Lawu Grand Forest sedalam 15 meter. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Cemoro Sewu, Sarangan, Magetan, Jawa Timur pada Minggu siang.
Sebuah bus pariwisata terjun ke dalam jurang sedalam 15 meter. Rombongan wisata berasal dari Manyaran, Semarang, Jawa Tengah yang hendak berwisata ke lokasi wisata Telaga Sarangan Alami hilang kendali. Diduga bus mengalami remblong, kemudian bus terjun ke dalam jurang. Data sementara yang dihimpun, korban meninggal dunia saat ini 7 orang, korban luka berat dan ringan 32, sedangkan korban merupakan sopir dan 6 penumpang lainnya terdiri dari orang tua dan anak-anak. Barangnya katanya blok, terus jatuh jurang. Iya. Adik sama keluarga apa sendiri? Keluarga satu warga. Acara apa nih, Bu? Piknik. Oh, wisata. Ini ada 2 rombongan. Untuk sementara data korban meninggal dunia ada 7 orang dan luka-luka kita masih mencari tahu. Oleh karena itu kita mau mencari keluarga yang bersangkutan yang ada di Sarangan, nanti dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin remblong atau gimana kemudian? Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Keluarga Erina Gudono terus mempersiapkan pernikahan putrinya dengan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Kakak kandung Erina, Allen Gudono, nantinya akan bertindak sebagai wali pernikahan. Ibunda Erina Gudono, Sofiana Gudono, sangat bersyukur karena persiapan pernikahan putrinya berjalan lancar. Hingga kini persiapan masih terus dilakukan di kediaman keluarga Erina di Dusun Purwosari, Melati, Sleman, Yogyakarta. Ya, alhamdulillah, mohon doanya aja. Terima kasih. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, dilindungi Allah SWT dan mendapatkan ridha Allah SWT. Mohon doanya semuanya. Persiapannya sudah semua, Bu? Alhamdulillah 100%. Sementara kakak Erina Gudono, Allen Adam Rinaldi Gudono, menyatakan siap menjadi wali nikah adiknya. Udah ya, harus siap lah. Harus siap. Ya insya Allah lancar lah. Grogi nggak, Mas? Saya siap. Grogi ya biasa aja sih. Perasaannya gimana, Mas, adik mau menikah? Ya perasaannya ya senang, kan nambah saudara juga. Kakak pertama Erina, Allen Gudono, akan menggantikan sosok ayah di hari bahagia adiknya. Diketahui Profesor Gudono, ayah dari Erina, telah meninggal dunia pada tahun 2016 silam. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Jelang pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, warga Purwosari, Sleman, Yogyakarta bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Mereka juga memasang spanduk bertuliskan "Selamat datang dan turut berbahagia" atas pernikahan putra bungsu Presiden. Warga Purwosari bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar kediaman calon istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, di Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Warga juga memasang 2 spanduk di jalan menuju rumah Erina. 1 spanduk berisi tulisan Sugeng Rawuh atau Selamat Datang Presiden Jokowi, dan lainnya bertuliskan Derek Mangayu Bagio atau turut berbahagia atas pernikahan Kaisang Erina. Kegiatan ini dilakukan warga dengan dana swadaya sebagai bagian dari kebanggaannya karena ada warga yang akan menjadi besan Presiden Jokowi. Purwosari benar-benar sangat bangga dan sangat senang karena bahwa di Purwosari akan berbesanan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Pelaksanaan dari warga Purwosari sudah siap untuk membantu, yaitu kaitannya dengan kebersihan lingkungan, kerja bakti, dan juga untuk ikut menjaga keamanan. Walaupun keamanan sudah dijaga oleh TNI dan Polri, tapi warga Purwosari tetap siap bersedia untuk membantu keamanan atas pernikahan dari Mas Kaisang dan Mbak Erina. Hingga Minggu siang, pekerja dari penyelenggara pernikahan masih merampungkan pemasangan tenda di sekitar rumah Erina. Pemasangan tenda dan berbagai perlengkapan ditargetkan selesai pada Rabu 7 Desember. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, target pengangkatan 1 juta guru honorer optimistis tercapai. Hal ini muncul dalam acara peringatan HUT PGRI ke-77 di Semarang, Jawa Tengah.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Hari Guru Nasional 2022 di Semarang, Jawa Tengah, Mas Kani. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi peran besar para guru dalam mendidik putra-putri Indonesia saat pandemi COVID-19. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mendampingi Presiden optimistis target pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi PPPK bakal tercapai. Optimisme muncul karena pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan akses pendidikan melalui sejumlah program seperti Sekolah Garis Depan, Guru Garis Depan, dan Merdeka Belajar. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu guru semuanya saat pandemi. Dan terima kasih telah mengawal masa depan anak-anak kita selama pandemi. Dan terima kasih telah mengawal masa depan bangsa, negara lewat pendidikan kepada anak didik kita. Kita nggak usah khawatir. Saya yakin target itu pasti akan terlampaui, apalagi jika kita melihat 2021, catatan saya Mas Menteri, ya, ada kurang lebih 300.000 pengangkatan. 2022 kira-kira 319.000. Saya yakin tahun depan ini akan ada peningkatan dan insya Allah tahapan-tahapan itu akan kita lalui dan kita di Jawa Tengah ini, Mas Menteri, kita telah melantik 5.788 guru P3K. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Banten memilih Kota Tangerang Selatan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Banten ke-7 tahun 2026. Kota Tangerang Selatan ditentukan menjadi tuan rumah saat acara penutupan Porprov ke-6 di gelanggang olahraga Stadion Benteng Kota Tangerang. Ketua KONI Banten, Edi Aryadi, secara resmi menyerahkan bendera Porprov Banten ke Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni. Penyerahan bendera KONI ke Wali Kota Tangerang Selatan ini setelah Kota Tangerang Selatan terpilih menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Banten ke-7 tahun 2026 mendatang. Ada dua sebetulnya calonnya, Pandeglang dan Tangerang Selatan. Ternyata Pandeglang kurang siap loh. Selatan siap, ya, mungkin venue dan sebagainya, termasuk anggaran loh, ya. Kalau di utara ini anggaran nggak ada masalah, kalau di selatan anggaran jadi. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni mengaku bangga dengan terpilihnya Kota Tangerang Selatan menjadi tuan rumah. Kita lakukan, kami menginventarisir, mengevaluasi atlet yang hari ini mengikuti cabang di sini, di Porprov ke-6 ini untuk nanti Porprov ke-7 di Tangsel. Kemudian kami juga akan mencatat venue-venue, tempat-tempat apa yang ada di Tangerang Selatan. Karena memang Tangsel tidak punya satu stadion yang integrasi seluruh cabang olahraga. Kita akan ikut sertakan cabang pihak swasta. Benyamin Daphni juga berharap Pekan Olahraga Provinsi Banten 2026 mendatang selain sebagai sarana menjaring atlet muda berbakat, juga bisa membangkitkan sektor perekonomian masyarakat Tangerang Selatan. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagi Anda yang belum berencana menghabiskan malam Natal hingga Tahun Baru, sebuah hotel di Jakarta menawarkan promo menarik. Di sini Anda akan menikmati musik dan berbagai makanan istimewa dengan harga yang terjangkau. Menyambut Natal dan Tahun Baru 2023, Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem memberikan promo dan penawaran menarik bagi pelanggan yang ingin menginap maupun bersantap. Ya, pada malam Natal 24 Desember akan disajikan menu kombinasi Western food dan Asian food. Sementara di tanggal 25 Desember akan disajikan menu-menu bertema Oriental food. Menu andalan dalam acara ini diantaranya American Rissoles, Chicken Kung Pao, Stir Fried String Bean with Minced Beef, dan masih banyak lainnya.
Malam Natal bersama keluarga juga akan dimeriahkan paduan suara dari Yayasan Kasih Anugerah. Promo makan malam Natal dapat dinikmati dengan harga Rp385.000 serta di tanggal 25 Desember mulai dari harga Rp285.000. Selain itu juga terdapat diskon 50% khusus untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Yang beda ada saat di kali ini adalah nantinya pada saat dinner close di jam 9 malam di tanggal 31 kita akan buka jam 21.30 itu atau jam setengah 10 di luar itu adalah food carnival sampai countdown. Targetnya pasti kita pengunjungnya pasti lebih ramai dibanding tahun sebelumnya karena di tahun sebelumnya itu kita masih mengalami PPKM di mana jam 9 itu restoran tutup dan tidak ada entertainment, sedangkan kita baru buka tahun lalu. Jadi kita harapan kita tahun ini adalah benar-benar kita bisa mencapai kapasitas maksimum untuk pengunjung dari Hilton Garden Inn tersebut. Untuk promo perayaan malam tahun baru, Resto The Garden Grill and Bar akan mengusung tema Food Carnival. Anda juga dapat menikmati menu buffet prasmanan all you can eat dengan harga Rp400.000. Acara ini juga akan dimeriahkan oleh live music, DJ perform, serta countdown saat malam pergantian tahun. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Sequel terbaru Indiana Jones dan Guardians of Galaxy akan menjadi film yang paling dinanti para pecinta film tahun depan. News Pagi akan segera kembali.